بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali pada acara kita talaqi, tahsin tilawah dan qiraah Al-Qur'an interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah ini adalah pembahasan lanjutan dari kitab Tuhfatul Atfal yang insyaallah sudah 3 pertemuan ini kita sudah bahas dan ini ada pertemuan yang keempat insyaallah. Dan kita insyaallah pada malam hari ini akan membahas pada bait yang ke-6. Bait yang ke-6 ini nantinya akan membicarakan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi pembagian dari hukum nun sukun dan tanwin, dan tentunya sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi dari nun sukun dan tanwin, kemudian perbedaan di antara keduanya dan persamaannya. Nah, silakan dipersiapkan bukunya. Bagi yang sudah memiliki silahkan disimak. Insyaallah kita akan mulai dari halaman 23 untuk buku Syarah Tuhfatul Atfal yang kami susun. Adapun yang belum memiliki buku silahkan siapkan kertas untuk dicatat. Barangkali ada faedah-faedah yang perlu untuk dicatat yang kemudian nanti insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Jadi siapkan, dan selanjutnya kita akan lanjut nanti dengan talaqi pada surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai ayat 40 insyaallah setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas bait yang ke-6, perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, bab ahkamin nun sakinati wat tanwin. Jadi babu ahkamin nun sakinati wat tanwin, penamaan bab kemudian pemisahan bab ini berasal dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri. Ya, kita baca qala an-Nadhim rahimahullah taala babu ahkamin nun sakinati wat tanwin. Bait yang ke-6, lin nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Lin nuni bagi nun in taskun tatkala bertanda sukun, walid tanwini dan bagi tanwin arba'u ahkamin ada 4 hukum. Ada 4 hukum. Fakhudh tabyini maka ambillah penjelasanku ini. Jadi menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada 4 macam. Ada berapa? Ada 4 macam. Nantinya insyaallah akan dijelaskan rinciannya apa saja, tapi secara global kita jelaskan bahwa 4 macam hukum tersebut. Yang pertama adalah izhar. Jelas nama panjangnya adalah izhar halqi. Yang kedua adalah idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang ketiga adalah iqlab. Kemudian yang keempat adalah ikhfa. Nama panjangnya adalah ikhfa haqiqi. Baik. Ini adalah pembagian secara global hukum nun sukun dan tanwin menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu ada 4, izhar halqi, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa haqiqi. Namun yang harus kita ketahui, terkadang ada buku tajwid yang berpendapat bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Ya, begitu ya. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, dan yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa haqiqi. Sehingga intinya sama saja. Jadi kalau nanti ada yang menyebutkan hukum nun sukun dan tanwin ada 4, itu betul dengan rincian tadi. Hukum nun sukun ada 5 juga betul dengan rincian yang sudah kita sebutkan tadi. Jelas? Jadi intinya sama saja. Bahkan terkadang ada juga yang menyebutkan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 3. Ada 3 saja. Jadi ada yang berpendapat 3, ada yang berpendapat 4, ada yang berpendapat 5. Tapi semua itu sebenarnya intinya sama.
Yang berpendapat tiga adalah izhar, kemudian yang kedua adalah idgham, kemudian yang ketiga adalah ikhfa. Kemudian iklabnya bagaimana? Iklab masuk kepada hukum ikhfa. Sehingga hanya ada izhar, kemudian idgham, kemudian ikhfa saja. Nah, ini menurut sebagian pendapat para ulama. Sehingga nanti jangan kaget, jangan heran jika ada sebagian buku tajwid yang menyampaikan bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada 3. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ada 4 gitu. Tapi intinya sama saja. Baik, intinya sama saja. Ada yang mengatakan 5 tadi, intinya sama saja. Bahkan ada yang mengatakan 6. 6 tersebut adalah izhar halqi, kedua adalah idgham bi gunnah naqisut tasydid, yang ketiga idgham bi gunnah kamilut tasydid, kemudian yang keempat adalah idgham bila gunnah, kemudian yang kelima adalah iqlab, dan yang keenam adalah ikhfa hakiki. Intinya sama saja. Berarti intinya sama, itu hanya pembagiannya saja berdasarkan pendapat para ulama tadi. Nah, sampai sini jelas insyaallah. Jadi terkait dengan pembagian hukum nun sukun dan tanwin, menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ada 4, yaitu izhar halqi, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa haqiqi. Baik. Namun jangan heran dan jangan kaget jika ada ulama lain yang berpendapat bahwa hukumnya ada 3 atau 5, bahkan ada 6. Tadi hanya rincian-rinciannya saja. Intinya sama. Paham ya? Insya Allah bisa dipahami sampai sini ya. Baik. Setelah kita mengetahui tadi, bait ke-6 adalah membicarakan tentang pembagian hukum nun sukun dan tanwin, maka kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu definisi dari nun sukun dan definisi dari tanwin. Baik. Apa itu definisi dari nun sukun? Kita lihat di situ di buku disampaikan hiya nunus sakinatul khaliyatu minal harakah, yaitu nun yang bertanda sukun. Al khaliyatu minal harakah maknanya yang kosong dari harokat. Karena kita tahu harokat itu kalau nggak fathah, kasrah, dhammah kan gitu. Dia tidak berharakat kasrah atau fathah atau dhammah, tapi dia bertanda sukun, mati dia. Dia mati. 6. Poin berikutnya, at-tabitatu waslan wa waqfan wa lafdhan wa rasman. At-tabitatu, dia tetap sebagai nun sukun. Kapan itu? Waslan wa waqfan, baik saat wasal maupun waqaf. Saat wasal dibaca nun sukun, saat waqaf juga dibaca nun sukun. Baik. Jadi ingat ya, nun sukun itu saat wasal, saat bersambung, misalkan an'amta, ya kan bersambung kan? Dibaca nun sukun. Saat waqaf juga, saat berhenti juga man atau min atau an atau an, itu dibaca nun sukun juga. Jadi baik saat wasal bersambung maupun saat waqaf juga dibaca nun sukun. Wa lafdhan wa rasman, dan dia terucap sebagai nun sukun, terlafadzkan sebagai nun sukun, tertulisnya pun juga sebagai nun sukun. Ingat, jadi terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Ini definisi dari nun sukun, bahwa dia adalah nun yang bertanda sukun, yang tidak berharakat, kemudian dia terbaca sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf, dan dia terucap sebagai nun sukun, namun tertulisnya pun juga sebagai nun sukun. Wa ta'ti mutawassitatan wa mutatarrifatan. Nun sukun ini ada di tengah. Mutawassitatan, dia tertulis di tengah kata, wa mutatarrifatan bisa juga di ujung atau di akhir kata. Baik. Jadi nun sukun itu bisa di tengah kata, bisa di ujung kata atau di akhir kata juga bisa. Contohnya kalau di tengah kata seperti tadi, an'amta wanhar, itu di tengah kata. Baik. Kalau di ujung kata berarti apa? Min, an, gitu. Itu namanya apa? Di ujung kata. Wa asliyatan wa zaidatan. Dia adalah nun sukun yang asli, ya, memang dari bentuk katanya adalah nun sukun. Nasara yang suru. Yang suruh itu berarti nunnya adalah nun asli, nun sukun asli. Atau zaidah. Zaidah ini nanti kalau kita mempelajari ilmu shorof ya, adalah nun sukun tambahan. Contohnya dari qasama, kemudian ada in qasama, yan qasimu. Baik, in qasama, yan qasimu itu berarti nunnya adalah nun sukun tambahan. Nah, sampai sini jelas ya. Kita ulangi lagi. Apa itu tadi nun sukun? Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Ya, dia bertanda sukun, tidak berharokat. Kemudian dia terucap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Saat dia lanjut dibaca nun sukun, saat berhenti pun dibaca nun sukun. Kemudian dia juga terucap dan tertulis sebagai
nun sukun. Terucapnya sebagai nun sukun, an, in, un, tertulisnya pun sebagai nun sukun. Ada nun kemudian bertanda sukun. Baik. Kemudian dia bisa jadi ada di tengah kata ataupun di ujung kata, di akhir kata. Jadi bisa di tengah kata maupun di akhir kata. Baik. Kemudian selanjutnya adalah bahwa nun sukun ini bisa jadi adalah asliyah maupun zaidah. Dia merupakan nun sukun asli maupun nun sukun tambahan. Tapi sini jelas insya Allah ya. Ini pengertian nun sukun. Mudahnya nun sukun ya bunyinya an, in, un. Begitu ya. Nun sukun sebelumnya fathah an. Nun sukun sebelumnya kasrah in. Nun sukun sebelumnya dhammah un. Sudah selesai. Baik. Adapun berikutnya kita akan melihat definisi dari tanwin. Apa definisi dari tanwin? Kita akan tampilkan definisi dari tanwin adalah nunun sakinatun zaidatun, yaitu nun sukun tambahan. Nunun sakinatun zaidatun, nun sukun tambahan. Talhaqu akhiral ismi, yang ada pada akhir isim. Yang ada pada akhir isim. Ya. Isim itu ya nama baik itu nama orang, nama kota, nama benda, ya sifat dan sebagainya. Yang tidak berkaitan dengan waktu itu namanya isim. Waslan wa tufariquhu rasman wa waqafan. Nun sukun ini yang merupakan nun sukun tambahan ini dia terbaca sebagai nun sukun hanya saat wasal saja. Saat wasal saja. Misalkan azizun hakimun, bacanya bagaimana? Azizun hakim. Tapi kalau berhenti nanti ada kaedahnya sendiri. Entah itu jadi sukun atau jadi huruf yang lain. Kita insyaallah kita akan bahas. Jadi saat wasal saja azizun atau aliman, nah itu dia terucap sebagai apa? Nun sukun. Wa tufariquhu rasman wa waqafan. Nah, dia tidak tertulis sebagai nun sukun. Jadi terucapnya memang sebagai nun sukun, tapi tertulisnya bukan sebagai nun sukun. Terus tertulisnya sebagai apa? Tertulisnya sebagai harokat ganda. Tertulisnya sebagai apa? Harokat ganda. Jadi tertulis sebagai harokat double, gitu. An, in, un. Nah, 2 kali fathah, kemudian 2 kali kasrah, kemudian 2 kali dhammah. Nah, jadi harokat ganda atau harokat double, gitu. Jadi tertulisnya sebagai harokat ganda, bukan tertulis sebagai non sukun. Ini namanya tanwin. Apa misalnya sini? Suaranya sama-sama an, in, un juga, gitu ya. Fathatain an, kasratain in, dhammatain un, gitu. Wa waqafan, dan saat waqaf dia tidak lagi dibaca sebagai nun sukun. Saat waqaf bukan azizun hakimun atau innallaha kana ghafuran rahiman, tapi rahima, azizun hakim. Nah, contoh. Tapi sini jelas insyaallah gampangnya tanwin itu harokat ganda, harokat double, begitu ya. Tapi terucapnya sebagai nun sukun. Bisa ya insyaallah ya. Jadi mudah, sangat mudah insyaallah. Nah, kemudian poin berikutnya yang harus kita ketahui adalah persamaan antara nun sukun dan tanwin. Nah, kita harus mengetahui persamaannya terlebih dahulu. Jadi apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama berbunyi nun sukun, sama-sama berbunyi n. Jadi terucapnya sebagai n. Contohnya nun sukun sebelumnya hamzah fathah, bunyinya an. Fathatain, ya, hamzah fathah yang fathatain atau hamzah yang fathatain, an juga. Ini in juga. Ini un juga. Jadi sama. Jadi sama-sama berbunyi n. Nah, jelas sampai sini insyaallah. Itulah karena sama-sama berbunyi n, sama-sama berbunyi nun sukun, maka saat bertemu dengan huruf hijaiyah mereka dihukumi sama. Nun sukun ketemu huruf hijaiyah sama nun sukun atau tanwin ketemu huruf hijaiyah itu dihukuminya sama. Baik. Paham insyaallah? Baik. Kalau sudah paham tentang persamaannya, berikutnya kita pelajari perbedaannya. Perbedaannya ada banyak. Di sini kita sebutkan 5 poin. Perbedaan nun sukun dan tanwin ada 5. Kita sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, nun sukun itu adalah huruf nun sukun yang asli. Sedangkan tanwin adalah nun sukun tambahan. Jadi adanya suara tambahan nun sukun. Dia ada nun sukun tambahan namanya apa? Tanwin. Bukan nun sukun asli. Kenapa? Karena tertulisnya bukan nun sukun. Aslinya dia berharokat biasa. Tapi kemudian dia ditambahi suara nun sukun. Sehingga jadi tanwin. Nawana yunawwinu tanwinan. Tadinya berharokat dijadikan suara nun sukun. Begitu. Maka namanya tanwin. Itu perbedaan yang pertama. Kita akan lihat langsung dari penjelasannya. Penjelasannya ada di bawah.
Penjelasan yang pertama, bahwa nun sukun itu adalah nun sukun asli seperti kata an'amta. Sedangkan kalau tanwin itu nun sukun tambahan, maksudnya ada suara tambahan yang berupa nun sukun, yang berupa n. Contohnya qasamun. Jadi kalau tanpa tanwin kan qasamu, baik qasamu. Tapi saat ditanwinkan qasamun, nah, ada n-nya, betul? Inilah yang disebut dengan nun sukun tambahan. Jelas sampai sini insyaallah poin pertama. Jadi nun sukun itu adalah nun sukun asli, sedangkan tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Contohnya adalah an'amta. Ini nun sukun asli, memang tertulisnya sebagai nun sukun. Bunyinya nun sukun juga asli dia. Memang dari sananya adalah nun sukun. Tapi kalau qasamun itu qasamu. Asalnya qasamu, tapi kemudian ditambahi suara nun sukun. Tanwin. Baik. Jadi yang tadinya berharakat lemah ditambahi apa? Suara nun sukun. Menjadi qasamun. Nah, ini poin yang pertama ya. Poin yang kedua, nun sukun terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Jadi nun sukun itu terucapnya sebagai nun sukun and tertulisnya juga sebagai nun sukun. Sebagai nun sukun, nun yang bertanda sukun. Sedangkan tanwin perbedaannya adalah dia terucap sebagai nun sukun tapi tertulisnya sebagai harokat ganda. Kita lihat penjelasannya di situ. Contohnya wanhar. Wanhar tertulis dan terucap sebagai nun sukun. Wan terucap sebagai nun sukun. Tertulisnya kita lihat di situ. Oh, nun sukun juga. Maka ini namanya nun sukun. Sedangkan tanwin masjidun. Ada suara nun sukun, terucap sebagai nun sukun, tapi tertulisnya bukan sebagai nun sukun. Tertulisnya sebagai apa? Harokat ganda. Nah, ini poin kedua ya. Jadi gampang. Perbedaan kedua dari segi penulisannya. Kalau terucapnya sama-sama nun sukun, tapi yang berbeda adalah penulisannya. Kalau nun sukun dia tetap nun sukun, kalau tanwin dia apa? Tertulis dengan harokat ganda. Mafhum sampai sini insyaallah. Baik. Selanjutnya, poin yang ketiga. Nun sukun dia tetap sebagai nun sukun baik ketika wasal maupun waqaf. Nah, jadi nun sukun dia tetap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Saat wasal contohnya adalah man amana. Man amana. Baik. Saat waqaf contohnya adalah waman. Berhenti, waman. Jadi saat wasal man amana sebagai nun sukun suaranya. Kemudian saat waqaf juga masih sebagai nun sukun. Tapi kalau tanwin dia hanya sebagai nun sukun saat wasal saja, saat bersambung saja. Contohnya misalkan waridwanin khairun am. Waridwanin khairun am. Hanya saat apa? Wasal saja. Hanya saat bersambung saja. Terucap sebagai nun sukun. Tapi kalau waqaf ada kaidahnya. Perhatikan kaidahnya. Kaidah pertama. Jadi kalau ada tanwin dalam kondisi waqaf, dalam kondisi berhenti, kita lihat dulu. Ini tanwinnya apa? Kalau kasrotain sama dhammatain, apa tadi? Kasrotain, in, ataupun dhammatain, un, maka hurufnya berubah jadi bertanda sukun. Contohnya, alimun menjadi alim. Amiqin menjadi amiq. Jadi huruf yang bertanda tanwin tadi diubah menjadi sukun. Alimun menjadi alim. Mimnya jadi sukun. Kemudian amiqin menjadi amiq. Qafnya jadi sukun. Jelas sampai sini insyaallah. Mafhum ya? Sangat mudah ya. Jadi kalau tanwinnya tersebut kasratain maupun dhammatain, maka jadi sukun. Tapi kalau fathatain, nah sekarang kita lihat dulu. Kalau fathatain bagaimana? Kalau fathatain an gitu ya, ban tan misalkan, maka dia berubah jadi alif. Jadi suara nun sukunnya berubah jadi alif. Iwajan menjadi iwaja. Tawaban menjadi tawaba. Dan dibaca dua harakat sebagai mad iwad. Panjangnya dua harakat sebagai apa? Mad iwad. Sebagai mad iwad. Mafhum sampai sini insyaallah. Jadi kalau fathatain an, ban, tan, tan, jan sampai yan, maka dia diubah menjadi alif dan panjangnya dua harakat sebagai apa? Sebagai mad iwad. Baik. Kecuali tak marbutah, kecuali tak bulat, tak yang terikat. Ya, mutahharatan misalkan, maka bukan dibaca mutahharata,
tapi dibaca sebagai huruf ha sukun, mutahharah. Nah, makanya menjadi suara ha sukun dibacanya mutahharah, bukan mutahharata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sebagai apa? Ha sukun. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Jadi perbedaan berikutnya tadi, kalau nun sukun dia baik saat wasal maupun waqaf sebagai nun sukun. Tapi kalau tanwin hanya saat wasal saja sebagai nun sukunnya. Kalau waqaf memiliki kaidah sendiri. Kalau waqaf memiliki kaidah sendiri. Rinciannya adalah kalau kasratain dan dhammatain jadi sukun hurufnya. Kalau fathatain maka jadi alif. Dan dibaca panjang 2 harakat sebagai mad iwad. Kecuali tak marbutah. Tak marbutah bukan sebagai alif tapi malah diganti sebagai apa? Ha sukun. Mutahharah. Wa syajaratan. Wa syajarah. Seperti itu. Jelas ya insyaAllah. Lanjut. Yang keempat, perbedaan nun sukun dan tanwin yang keempat adalah nun sukun terdapat pada isim, fi'il, dan harf. Jadi dia ada pada 3 jenis kata. Dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata yaitu isim, fi'il, harf. Huruf. Bahasa Indonesia huruf ya. Nah, nun sukun itu ada pada isim, ada pada fi'il, ada pada huruf. Hurufnya di sini maksudnya adalah huruf ma'ani. Karena nanti ada huruf hijaiyah. Bukan huruf hijaiyah yang dimaksud, tapi huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, ya seperti min, ya, kemudian an, min dari an, tentang atau dari juga bisa, baik, itu namanya apa? Harf, huruf ma'ani, huruf ma'ani. Baik, kita akan lihat, nun sukun dia ada pada isim, fi'il dan huruf. Sedangkan kalau tanwin dia hanya ada pada isim saja. Ingat, tanwin hanya ada pada apa? Isim saja. Contohnya, misalkan nun sukun pada isim. Kita sebutkan di sini contoh dari nun sukun yang ada pada isim adalah al-insana. Al-insana, manusia. Insana itu nun sukun ketemu dengan isim. Nah, di sini tertulisnya sebagai nun sukun. Ada pada isim. Baik. Insana, manusia artinya isim. Baik. Berikutnya yanha, naha, yanha. Ini fi'il, kata kerja. Yanha, ara'aita alladhi yanha. Baik. Yanha ini adalah fi'il, kata kerja. Terdapat pula apa? Nun sukunnya. Berikutnya min. Min ini adalah harf. Artinya dari. Harf. Min. Ada nun sukunnya. Jadi nun sukun itu bisa jadi ada di isim, ada di fi'il, dan ada di harf. Tapi sini mafhum insyaAllah. Baik. Selanjutnya. Kalau tanwin maka hanya ada pada isim saja. Contohnya adalah rasulun. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun ini adalah isim. Diakhiri dengan lun. Ada tanwinnya. Baik. Dan tanwin ini hanya ada pada isim saja. Tidak ada pada fi'il. Contohnya misalkan yansuru menjadi yansurun gitu, atau yazhabu yazhabun, tidak bisa. Baik. Jadi tidak bisa tanwin masuk kepada fi'il. Atau misalkan ila menjadi ilan gitu misalkan pada harf, tidak bisa. Baik, hanya ada pada isim saja. Jadi harf, tanwin maksudnya tanwin hanya ada pada harf saja, pada huruf saja. Pada isim saja. Ana ulangi lagi. Jadi tanwin hanya ada pada isim saja, tidak ada pada harf maupun fi'il. Mafhum ya sampai sini? Namun dalam Al-Qur'an ada pengecualian. Jadi selalu saja ada istitsna, ada saja pengecualian. Kaidah utamanya bahwa tanwin tidak bisa masuk pada fi'il. Tidak bisa juga masuk pada haruf. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran ada pengecualian. Di mana fi'il kemasukan dengan tanwin. Padahal fi'il, kata kerja. Tapi ada tanwinnya tulisannya. Baik, kita akan lihat dulu, baru kita akan jelaskan berikutnya. Pada surah Yusuf ayat 32. Baik, silakan. Antum bisa lihat di situ di layar kaca semuanya. Ada kata walayakunan. Ada kata wala yakunan. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 32, wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas sabirin. Ada wala yakunan. Padahal wala yakunan, yakunu, itu adalah fi'il, kata kerja. Tapi kok ada wala yakunan, ada tanwinnya. Ini gimana ini? Ya, kan bertanya-tanya jadinya.
Ini Al-Qur'annya salah atau bagaimana ini? Katanya dalam kaidah bahasa tanwin nggak bisa masuk pada apa? Fi'il. Tapi kok ini ada ini? Padahal kita tahu bahwasanya Al-Quran tidak bisa salah, tidak mungkin salah. Dari kita la raiba fi hudan lil muttaqin. Bahkan bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi justru Al-Qur'an adalah sumber bahasa. Jadi bahasa Arab lah yang harus merujuk pada Al-Qur'an, bukan Al-Qur'annya yang harus merujuk kepada kaidah bahasa. Karena akan ada penjelasan tentunya. Baik, kita akan jelaskan nanti setelah contoh yang surah Al-Alaq ayat 15. La kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an. Nasfa'. Di situ nasfa'u. Baik, kok tiba-tiba ada tanwinnya lanasfa'an. Bagaimana ini? Kok fi'il kok kemasukan tanwin? Padahal tadi kita tahu fi'il nggak bisa kemasukan tanwin. Yang bisa kemasukan tanwin hanya apa? Isim saja. Masjidun, baitun, maktabun, kitabatun, ya, Al-Qur'anun dan sebagainya. Isim saja. Tapi kok ini ada dua tempat di mana di Al-Qur'an itu fi'il kemasukan dengan apa? Tanwin. Wala yakunan pada surah Yusuf dan lanasfa'an pada surah Al-Alaq. Penjelasannya adalah bahwa asal dari kata walayakunan dan lanasfa'an itu adalah nun taukid khafifah, nun sukun penguat. Asalnya layakunu menjadi layakunan, walayakunan. Baik, nun fathah kemudian nun sukun. Antum bisa lihat di situ. Asalnya adalah walayakunan. Jadi bukan walayakunan asalnya, tapi walayakunan nun sukun di situ. Dan benar-benar sungguh dia akan menjadi gitu ya. Sedangkan pada surah Al-Alaq lanasfa'an asalnya adalah dengan nun sukun ya. Benar-benar sungguh dia kami akan cabut ya, binasiyah ubun-ubunnya gitu. Jadi asal dari tanwin tersebut adalah nun sukun, nun taukid khafifah, nun penguat yang berupa sukun. Jadi nun sukun taukid atau nun sukun yang merupakan nun penguat, begitu. Kemudian diubah menjadi alif. Nah, diubah menjadi alif tanpa menghilangkan apa? Suara tanwinnya tadi. Tanpa menghilangkan suara tanwinnya tadi. Layakunan, walayakunan dan lanasfa'an. Baik, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqafan kama taqulu fi qifan qifa. Baik, wa abdilanha dan benar-benar ubahlah dia atau gantilah dia. Maksudnya siapa itu? Nun taukid khafifah, karena ini sedang membahas tentang nun taukid khafifah. Ba'da fathin alifa, setelah datang ya, jika nun sukun atau nun taukid khafifah tersebut datang setelah apa? Setelah fathah menjadi alif, diubah menjadi apa? Alif. Kama taqulu waqafan, saat waqaf. Ya, saat waqaf. Baik. Saat waqaf kemudian kama taqulu fi qifan. Qifa sebagaimana perkataanmu qifan dengan nun sukun menjadi qifa. Qifan, benar-benar berdirilah. Baik, qif. Berhenti atau berdirilah. Menjadi qifa. Bukan qifan tapi qifa. Seperti khudan menjadi khuda dan sebagainya. Dan di sini jelas ya insyaallah. Jadi itu ada kaedahnya. Kaedahnya adalah bahwa nun taukid khafifah tadi diubah menjadi alif. Nun taukid khafifah diubah menjadi alif sehingga terkesannya ada tanwin pada apa? Pada fi'il. Padahal asalnya itu adalah nun taukid apa? Khafifah. Mafhum insyaallah bisa difahami sampai sini? Lanjut. Sebaliknya terdapat pengecualian pada tanwin yang ditulis dengan nun sukun. Baik. Asalnya tanwin ada harf nanti. Kita tahu bahwa tanwin ya asalnya kemudian diganti dengan nun sukun. Contohnya atau hanya ada satu kasus yaitu ka'ayyin. Ka'ayyin penulisannya dengan nun sukun. Padahal asalnya adalah ka'ayyin. Kalau waqaf jadi ka'ay. Ya tasydid kemudian kasratain. Tapi dalam Al-Quran tulisannya fa ka'ayyin wa ka'ayyin dengan apa? Dengan nun sukun. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi harusnya nun sukun diubah jadi tanwin, sekarang tanwin diubah jadi nun sukun gitu. Ada kasusnya juga, yaitu apa? Ka'ayyin. Ka'ayyin ini terdapat pada 7 tempat dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Ali Imran ayat 146,
Kemudian surah Yusuf ayat 105, kemudian Al-Hajj ayat 45 dan 48, kemudian Al-Ankabut pada ayat 60 dan Muhammad pada ayat 13 serta At-Talaq pada ayat 8. Nah, ini. Jadi ini ka'ayyin ada 7 tempat dalam Al-Quran sebagaimana yang telah kami rincikan tadi. Jumhur imam qiraat wakaf pada huruf nun sesuai dengan rasam atau penulisannya. Jadi kalau kalau wakaf bagaimana nih? Tulisan ka'ayyin ini kan asalnya adalah ka'ay. Ya, kalau wakaf bagaimana? Jumhur mereka wakafnya dengan nun sukun. Wa ka'ayyin. Kenapa? Karena wakaf sesuai dengan rasam mushaf. Rasamnya, penulisannya adalah nun sukun. Ya sudah, kalau wakaf berarti sesuai rasam. Baik, itu jumhur. Jumhur. Apa? Dengan ya. Jadi wa ka'ay, fa ka'ay, begitu. Jadi nunnya tadi dibuang. Dia membacanya sebagaimana ka'ayyin, bagaimana kasratain, tanwin, tapi saat wakaf menjadi ka'ay, fa ka'ay atau wa ka'ay, seperti itu. Mafhum ya sampai sini? Ini sedikit agak mikir sedikit, tapi sedikit saja, nggak masalah insyaallah. Baik. Yang kelima, perbedaan dari nun sukun dan tanwin adalah bahwa nun sukun bisa ada di tengah kata maupun di ujung kata maupun di akhir kata. Sedangkan tanwin hanya ada pada ujung kata saja, hanya ada di akhir saja. Contohnya, contoh dari nun sukun yang ada di tengah adalah yausuru, yang di akhir an. Tanwin hanya ada di akhir saja. Contohnya ahadun. Gak bisa ahadun, gitu gak bisa. Ahadun, nggak mungkin, gitu ya. Tapi ahadun, jadi tanwin hanya ada di ujung kata saja. Baik. Semoga bisa difahami insyaallah, dan berikutnya itu adalah pembagian hukum sukun dan tanwin. Pembagiannya adalah yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi izhar namanya izhar harfi, idgham nantinya ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian iqlab atau biasa juga disebut dengan qalb. Kemudian ikhfa haqiqi yang keempat. Baik, adapun huruf-hurufnya sebagaimana yang kita cantumkan dan perincian untuk semuanya nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita baru membahas pada bait yang ke-6 untuk malam ini, dan alhamdulillah semoga bermanfaat. Kita insyaallah akan lanjut dengan sesi talaq di surah Al-Qiyamah pada ayat 20 sampai ayat 40 setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada sesi talaqi surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai ayat 40. Seperti biasa insyaallah kami akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Qiyamah, kemudian kami akan jelaskan nanti beberapa huruf atau kata yang memang perlu untuk dijelaskan. Setelahnya antum bisa menghubungi kami untuk membacakan surah Al-Qiyamah ini insyaallah. Baik, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa bismillah atau tanpa bismillah. Jadi kalau di tengah-tengah surah antum bisa baca bismillah atau tanpa bismillah. Jelas? Jadi boleh antum Bismillahirrahmanirrahim atau tanpa bismillah juga boleh. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. طيب. Pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla bal tuhibbunal ajilah. Sini kita lanjut saja kallanya karena bermakna penegasan. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Bal tuhibbunal a'anya jelaskan. Tuhibbunal ajilah. Wa tadharunal akhirah. Jadi wa tadharu ru tebalkan. Jadi wa tadharunal akhirah. Wujuhui. Ini hati-hati. Ini perlu kecermatan. Untuk huruf wu dan ju saat kita panjangkan, hati-hati jangan sampai keluar dari al-khusyuk. Jangan sampai wujuhu, wujuhu, tapi wujuhu, wujuhu. Baik, sampai kata hu masih dari apa? Al-jaw. Jadi harakat-harakatnya kita jelaskan keluar dari al-jaw. Wujuhui. Saat idgham melebur setelah hui, barulah kemudian keluar dari al-khusyum karena memang idgham bi gunnah. Jadi memang harus kita keluarkan dari al-khusyum. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ingat di sini ada dua, nadhirah dan nadhirah. Berbeda. Nadhirah artinya berseri-seri, ya, wajahnya terpancar cahaya, berseri-seri. Baik, tanda kebahagiaan. Sedangkan kalau nadhirah pakai dha yang kedua ini berarti adalah melihat. Jadi nadhara yanzuru, an-nadhirah melihat, sedangkan nadhirah minan nadhrah artinya adalah berseri-seri, ya, yang bersinar, yang bercahaya wajahnya. Karena apa? Karena bahagia. Baik, ila rabbiha nadhirah. Nah, bedakan kalau tadi wujuhun yauma idzin nadhirah pakai dha, bisa dari kiri maupun dari kanan, antum pilih salah satunya. Ila rabbiha nadhirah dengan ujung lidah. Nadhirah. Baik. Berikutnya. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Basi. Pakai sin. Basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Fi. Huruf qaf ketika kasrah. Jangan terlalu tebal. Jadi jangan faqirah. Tapi faqirah. Baik. Berikutnya, kalla idza balagatit taraqi. Kalla di sini penegasan. Jadi haqqan atau ala. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man. Nah, sebagai kita tahu bahwa surah Al-Qiyamah ini dalam riwayat Hafs an Asim kita membaca dengan saktah. Wa qila man. Bukan waqila marra kok disambung kemudian diidghamkan, tapi waqila man. Nunnya jelas raqa. Jadi berhenti sejenak kemudian kita lanjutkan lagi. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kemudian kita lanjutkan lagi. Sudahlah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. وظن أنه الفراق فرارا تبكن
Waltaffatis saqu bis-saq. Jadi di sini alif lamnya bukan, kita tahu bahwa ini bukan alif lam sebagaimana dalam alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, akan tapi ini adalah hamzah wasal kemudian lam asli pada fi'il. Ini lam fi'il ini iltaffa. Baik, iltaffat. Jadi waltaffat. Dalam Al-Qur'an ada iltaqamahu, ya, faltaqamahu. Itu bukan alif lam, bukan alif lam syamsiyah kemudian dibaca wattafatis saqu bis-saq, tapi wal lamnya jelas. Baik. Jadi waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Yawma idzinil masaq. Asalnya yawma idzin al-masaq, tapi karena iltiqa'us sakinain bertemunya dua sukun yauma idzin, ada nun sukun akhirnya gitu kan, suara nun sukun pada tanwin tersebut, al-masaq hamzah wasal kemudian juga lamnya sukun, maka iltiqa'us sakinain ini takhallusnya adalah dengan mengharakati nun sukun tadi dengan kasrah. Baik, sehingga ila rabbika yauma idzinil masaq. فلا صدق ولا صلى lamnya tipis. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى mad jaiz munfasil, kita baca mad harakat. Aula laka fa aula, sifat lin kita alirkan, jangan sampai jangan sampai keluar dari hidung. Jadi jangan aula tapi au di sini. Di mana? Di dua bibir. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Sin tipiskan. Kan suda tapi suda. Oke, sin. Alam yakunu nuto. Tebalkan ta'nya. Alam yakunu fatan min maniyyi yumna. Maniyyi. Ya-nya tasydid kita tekan. Maniyyi yumna. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بارك الله فيك. Silakan jika ada yang ingin bergabung untuk membaca surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai 40 dipersilakan untuk menghubungi nomor yang ada di layar TV teman-teman sekalian. Baik. Nah, sudah ada yang terhubung, silakan. Assalamualaikum, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Selamat di Lampung. Bapak Selamat di Lampung. Baik, tafadhal ya. Bapak Selamat di Lampung dibaca surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai 40. Silakan. Ya, ikut baca yang Ustaz ya. Nah. Tolong kasih bimbingannya Ustaz. Nah, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir. Nya dua harakat saja, jangan syaitanir rajim. Kepanjangan dikit. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya, Ustaz. Lanjut. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ba'nya ditasydid ya, tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Wa tadharunal akhirah. Ru-nya tebalkan. Wa tadharunal akhirah. Naam.
wujuhun yawma idzin nadirah. Yauma idin, tasydidnya. Ya, gunnahnya dipanjangkan. Ya. Yauma wujuhun yawma idzin nadirah. Nah. Ila rabbiha harakat saja. Ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin basirah. Wa wujuh, ada wanya itu. Wa wujuhu. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Gunnahnya panjangkan dikit lagi. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Naam. Tadunnu an yuf'ala biha fakir. Panjangkan. An yuf'ala. Tadunnu an yuf'ala biha fakirah. Tadunnu an yuf'ala. Gunnah. Tadunnu an yuf'ala biha fakirah. Nah, terus? Kalla idza balagatit taraq. Sambung saja itu. Kalla idza balagatit taraqi. Harakat. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla idza balagatit taraqi. Naam. Ya. Wakilaman raq. Raq. Tebalkan qafnya. Raq. Wakilaman raq. Naam. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Naam. Ila rabbika yawma idzil masaq. Masaq. Tebalkan. Ila rabbika yawma idzil masaq. Naam. Fala saddaqa wala shalla. Lagi, 2 harakat saja. Fala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kazzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Yatamatta. 2 harakat. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. أولى لك فأولى. Ulangi. أولى لك فأولى. Nah. ثم أولى لك فأولى. Ayahsabul insanu ayyutrak. Insanu. Ya. Ulangin. Ayahsabul insanu. Ayahsabul insanu ayyutrak. Ayahsabul insanu Ayahsabul Hadirkan dikit. Ayahsab. Ulangi. Di ayun. Ulangi. Ya. Bukan di ayun, bukan di ayun. Bukan di ayun, alirkan. Ayahsabul bul. Jangan ayahsabul Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ulangi. Perhatikan dulu cara bacanya ya. Ayahsabul bul. Ayahsabul bukan ayahsabul bukan.
Ayah sabul ibul ing. Baik, bukan diayun tapi dialirkan. Ing. Ayah sabul Nah, insanu tapi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ulangin sedikit. Ya. Kurangin sedikit. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Nah. Alam yakunu tafatan mimma. Alam yaku. Alam yakunu tafatan mimmani yumna. Mim gunnah. Mim maniyyi. Alam nakunut. Alam yakunut. Alam yakunu tafatim mimmani. Nutfatan. Alam yakunu tafatan mimmani yumna. Mim maniyyi yumna. Alam yakunu tafatan mimmani yumna. Lanjut dulu. Thumma kana alaqatan fakhalaqa. Panjangkan. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Nah. Faja'ala minhu zawjaini az-zakara wal zawjaini. Minhu az-zawjaini. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. نعم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي. Ulangin. Alaysa dzalika. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أن يحيي الغنة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Barakallahu fiik. Bapak selamat di Lampung ya. Iya, iya. Gunnahnya panjang pendeknya perhatikan dulu ya. Iya, iya. Jadi setambahkan untuk panjang pendek sama gunnah. Nah. Jazakallahu khairan. Iya, tuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bapak Slamet ada yang sudah bergabung, silakan. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ali di Cikarang Ustaz. Insyaallah Bapak Ali di Cikarang. Silakan. Tafadhol. Langsung ya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ulangin. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Gunnah. Ay yuf'ala. تظن أن يفعل بها فاقرة. Ay gunnah. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن. Jangan rokok. Jangan tertahan tapi. Rokok. Langsung. وقيل من راق وظن. Jangan ada jeda. Jangan rokok. Jangan rokok. Tapi rokok. Langsung.
wa qila man raqa Bukan. Wa qila man raqa. Jangan raqa. Jangan raq. Jangan ada qa. Jangan. Wa qila man raqa. Nah, wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu ayyutraka suda. Panjangkan sedikit lagi. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Mim maniyyin. Dipanjangkannya yang kedua, maniyyin. Yang pertama hanya ditasydid saja, ditekan. Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Ditarik supaya tipis. Unsa. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر. Alai bukan alai tapi alaysa. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Barakallahu fiik. Ya, sebagian tadi gunnah-gunnahnya, khususnya pada yang gunnah. Gunnah ya tadi. Iya. Jazakallahu Ustaz. Iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum. Wabarakatuh. Nah, di belakangnya Pak Ali dari sekarang siapa yang sudah bergabung? Baik, sudah terhubung untuk penonton terakhir insyaallah karena terbatasnya waktu. Silakan. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa di mana, Pak? Bapak Fajar di Garut. Fajar di Garut. Baik. Untuk Bapak Fajar di Garut fokus pada telepon saja ya. Oh iya, siap. Nah, silakan tafadhol. Surat Al-Qiyamah kan ayat 20 ya. Nah, Al-Qiyamah 20 sampai 40. Silakan. A'udzu billahi. Ainnya jelaskan ya. A'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Runya tebalkan. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. tipis. ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة
tadunnu ayyuf'ala biha faqira. Ayyuf'ala. Gunnah. Tadunnu ayyuf'ala biha faqira. Kalla idza balagatit taraqi. Wakila man raqa. Waqila man. Agak tahan sedikit lagi. Waqila man raqa. Wakila man raqa. Wadon. Lanjut. 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 Wadhanna annahu al-firaq. Wadhanna unnah. Wadhanna annahu al-firaq. Waltaffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Masaq. Tipiskan masaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Yatanappa. Mainnya tipis. Yatanappa. Nappa. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa'awla. Thumma awla laka fa'awla. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Yut, tapi yut. Oh iya, langsung. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan min mani. Apalah di sini. Nutfatan. Alam yakun nutfatan. Alam yakun nutfatan. Banyak nuto. Nuto. Alam yakun nutfatan min maniyyin. Sunnah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Tahan dulu. Min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan min maniyyin. Malahnya itu kurang jelas nih. Alam yakunu nutfatan. Coba nutfatan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal-untha. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dari Garut ya? Dari Garut. Saya ini muridnya Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan ini di Ma'had. Nah, Ustaz. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Ya, semoga istiqomah terus ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iyyakum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian insyaallah cukup. Kita akan akhiri untuk pertemuan malam hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan juga keberkahan dari pertemuan kita ini.
Apabila ada salah, kami mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk berjumpa kembali insyaallah di pekan berikutnya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.